wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Diana di tempatnya rekomendasi senapan angin murah, tampil murah, kualitas wah. Di mana lagi kalau bukan HamSpot Official. Nah guys, spesial banget hari ini kita nggak bakalan bahas senapan angin. Kita bakal bahas aksesoris yang paling banyak dicari. Apalagi kalau bukan teleskop. Nah ini juga penting nggak penting ya guys ya, karena ada sebagian orang yang suka menggunakan teleskop, ada sebagian juga yang kurang suka karena suka menggunakan visir jenis manual. Nah tenang aja, kali ini Diana bakal kasih rekomendasi teleskop mulai harga 400 ribuan aja, pasnya sudah jernih, retikelnya bagus banget, sudah ada lampunya dan juga sudah bisa main turret ya guys ya. Jadi bagi kalian penasaran langsung aja ditonton sampai akhir, tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk support channel YouTube HamSpot Official ini dengan cara like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah bagi yang baru aja tonton atau video dari HamSpot baru aja lewat, jangan lupa dengan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari HamSpot Official. Oke guys, langsung aja tanpa basa-basi kita bakal review untuk teleskop yang bakal kita bahas hari ini, dan jangan sampai di skip-skip ya guys. Oke guys, ini dia untuk teleskop yang bakal kita review hari ini. Sebelumnya ada 1, 2, 3, 4, tapi kali ini yang kita perlihatkan yang dari Landsky dulu, karena ini yang bakal kita bahas yang paling pertama ya guys ya. Kenapa Landsky? Karena banyak banget yang cari guys. Langsung aja kita unboxing ya, dapat apa aja, isinya apa aja, dan juga bagaimana sih untuk dalaman dari teleskop Landsky ini. Nah, Landsky ini merupakan salah satu teleskop yang packagingnya itu mewah banget ya guys ya. Jadi boxnya ini dibuka seperti ini, dia tuh sudah ada busa pelindungnya kayak gini, jadi cakep banget pastinya. Nah langsung aja kita buka. Nah ini dia pasnya. Yang pertama kalian bakal dapetin buku panduan ya guys ya, SFP dan FFP. Nah di sini untuk bentuk dari retikelnya. Nah yang Diana preview hari ini tuh yang major komponen Zero Strike 4 sampai 16 kali 44 ya guys ya. Jadi untuk bentuk retikelnya dia tuh seperti ini. Nanti kita juga bakalan kasih lihat bagaimana sih retikel dari Landsky ini. Jadi Landsky itu ada dua ya guys ya. Ada yang IR atau pakai lampu dan juga non IR seperti yang Diana pegang hari ini. Nah selain dapat buku panduan, kalian pasnya juga dapat ringnya ya guys ya. Ini dari Landsky dan belum dibuka. Kita buka khusus untuk review hari ini ya. Nah pasnya kalian dapat mountingnya seperti ini di ukuran 22/25 ya. Dia lumayan tinggi kalau dari Landsky yang ori seperti ini. Tapi nanti kalian juga bisa menyesuaikan dengan senapan anginnya. Kalau misalnya kayaknya mountingnya terlalu besar deh, soalnya senapan saya tuh relnya di ukuran 11. Nah nanti bisa banget kalian request untuk beli mountingnya aja di toko kami. Pastinya ada, untuk stand harganya cuma di 100 ribuan aja. Nah di sini kan banyak banget komponen menggunakan kunci L ya guys ya. Ini bagian yang atas ini ada 4 buah, kemudian yang samping ini juga perlu kunci juga. Nah nanti kalau kalian misalnya nggak punya kunci L karena nggak punya perkakas kayak gitu ya guys, tenang aja karena setiap beliannya itu kalian dapat free 1 buah kunci L seperti ini, yang pastinya ukurannya sama ya guys ya untuk unit yang kalian butuhkan seperti itu. Oke kita lanjutkan ya, kita kembalikan dulu. Nah kemudian nanti kalian juga dapatin penutupnya seperti ini, penutup lensanya. Nah di sini ada kunci L tambahan serta ada spare part lainnya ya guys ya. Kita kembalikan supaya nggak hilang. Nah kemudian nanti kalian dapetin paralak ya guys ya, seperti ini, cakep banget. Nah paralaknya ini juga ada kuncinya juga, dan juga ada ini apa guys, pengunci ya guys ya di bagian sininya. Jadi sudah ada penguncinya untuk paralaknya, nanti bisa lebih erat lagi. Nah seperti ini untuk paralaknya. Fungsinya apa sih kak? Jadi dia tuh mempermudah kalian untuk mengunci fokus pada bagian teleskop. Sebenarnya kalau nggak pakai paralak pun juga bisa kalian atur untuk bagian turretnya. Tapi kalau pakai paralak ini nanti tuh lebih besar dan juga lebih enak gitu loh guys, kalau mau setting atau kalau mau atur. Nah pastinya juga kalian dapat lap lensa khusus ya. Jadi kalau kalian mau lap lensanya
misalnya dari debu atau dari ada cairan percikan dan sebagainya, kan harus pakai lap yang ini. Kenapa Kak kok nggak boleh pakai lap lain atau lap yang kayak tisu dan sebagainya? Sebenarnya bisa aja guys kalau pakai tisu atau lap kain yang lain, tapi saran Diana pakai ini aja karena dia ini sudah lembut banget ya untuk tekstur dari lapnya ini, sehingga sudah meminimalisir adanya lecet pada bagian lensanya. Kalau bagian lensanya sudah lecet ya udah gak enak gitu loh guys kalau dipakai untuk bagian lensanya ya. Nah, kita masukkan kembali ini untuk paralaknya dan juga kunci serta kunci L-nya ya guys ya. Selain itu juga nanti kalian dapat sun hat juga seperti ini untuk bentuknya. Nah ini tuh sebenarnya penting nggak penting ya? Tapi menurut Diana sih penting banget karena kenapa? Dia tuh bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke lensa ya guys ya. Kalau ada cahaya matahari yang masuk itu bisa menyebabkan gagal fokus gitu loh guys. Jadi dia itu juga penting nggak penting meskipun kecil tapi dia itu lumayan penting guys ya untuk penggunaan dari teleskop tersebut. Oke kita kembalikan ya guys ya. Kita ambil untuk telenya. Ini dia masih baru, masih ada plastiknya kayak gini. Nah ini sudah tertera ya, pembesarannya ada di 4-16 kali 44 mm seperti ini. Untuk up and down-nya dan juga left and right-nya juga sudah tersedia ya guys ya. Nah dia ini untuk pengaturannya atau melakukan settingannya itu nggak perlu lagi yang ditarik ditutup gitu loh guys, jadi lumayan ribet, dia tuh cuma langsung digeser aja. Nah itu nanti otomatis bisa mengunci gitu loh. Kalau kalian sudah yakin, oh titiknya di sini, nah kalian tinggal putar set. Nah itu nanti sudah langsung otomatis kekunci. Jadi nggak perlu lagi kunci-kunci tambahan ya guys ya. Seperti ini untuk telenya, cakep banget. Nah bagaimana untuk bentuk retikelnya? Nanti kita bakalan tempelkan ya untuk bentuk retikel dari Lenskay yang ini. Sebenarnya tadi kan sudah tertera ya di bagian manual booknya, tapi gak apa-apa nanti kita bantu tempelkan ya guys ya supaya kalian nanti lebih jelas lagi untuk bentuk retikel dari Lenskay ini. Oke guys, kita tutup dan kita lanjutkan untuk tele yang berikutnya. Nah ini ada banyak guys, dari Spike, kemudian Prism Lab Alpha, dan juga yang terakhir ini dari Markul. Kita bahas dari yang Spike dulu ya, yang dua kita pinggirkan dulu. Ini dia yang Spike, pembesaran di 3-12 kali 40 mm. Kalau yang tadi kan 4-16 kali. Jadi ini pembesarannya dia lebih pendek atau lebih kecil daripada yang jenis Lenskay. Dan juga untuk diameter telenya dia itu juga lebih kecil guys. Nah kita buka dulu untuk telenya. Oh ini bukanya kayak gini guys, sorry. Nah ini hampir sama untuk cara bukanya seperti yang Lenskay tadi. Nah, oke, yang pertama pastinya kalian dapetin mounting ya. Nah, ini ukurannya 11/25 ya. Tinggi banget soalnya dia. Jadi cocok banget buat kalian yang suka menggunakan teleskop tinggi atau misalnya pakai unit-unit predator itu kan biasanya ada rel atau adaptornya ya guys ya. Jadi lumayan tinggi. Kalau kalian pakai yang non adaptor, kalian pakai ini tuh nanti udah cukup tinggi gitu loh. Kalau kalian mau yang pakai adaptor sih saran Diana pakai yang lebih pendek ya untuk bagian mountingnya ini. Nanti kalau ketinggian juga nggak enak gitu loh guys, nggak pas juga. Nah kunciannya pastinya juga udah dapat ya. Oke kita masukkan kembali. Nah ini dapat baterai cadangan. Ini fungsinya untuk apa? Jadi guys, untuk teleskop dari Spike ini dia itu sudah ada lampunya guys pada bagian retikelnya. Sehingga apa? Untuk baterai ini dia tuh digunakan sebagai lampu dari retikelnya. Nah untuk warna lampunya dia itu ada warna ini red, green, dan juga blue atau RGB blue ya. RGB warna retikelnya ya, red, green, dan juga blue. Nah ini dia untuk teleskopnya ya, pembesarannya di 3-12 kali 40 dan juga sudah tersedia dengan sun hat ya guys ya, jadi nanti bisa menghalangi cahaya matahari untuk masuk. Nah untuk teleskop dari Spike ini juga enak untuk pengaturan up and down dan juga right and left nya. Dia itu cukup diputar seperti ini aja, tek tek tek. Nah ini dia bisa otomatis langsung kunci gitu loh guys. Meskipun yang ini dia tuh agak sedikit
lumayan kegeser ya daripada yang Lensky. Kalau yang Lensky tadi memang sedikit lebih berat guys. Jadi kalau kalian pindah 1, 2 itu nanti ada kayak jeda-jedanya gitu loh. Kalau yang ini bisa langsung guys, nah bisa langsung kayak gitu. Jadi untuk left and right-nya juga sama seperti ini. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Oke, untuk retikelnya gimana? Nanti kita bantu tempelkan ya guys ya, berada di layar video ini pastinya. Bagaimana untuk bentuk dari retikel untuk spike ini. Di sini untuk manual booknya belum ada ya guys ya dari telespike ini. Jadi nggak apa-apa lah, nanti kita bakal coba gambarin aja untuk bentuk retikel dari telespike ini. Oh ya guys, hampir aja kelupaan untuk harga ya guys ya. Nanti untuk harga kita tampilkan di akhir video aja ya. Tadi untuk yang Lensky kita juga hampir sudah kelupa gitu guys. Jadi kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Nanti aja di akhir video kita bakal bahas untuk harganya mulai dari teleskop yang pertama itu dari Lensky tadi. Oke, selanjutnya kita bahas dari Prison Lab Alpha V2. Dimana dia ini yang paling terkenal yaitu lensanya yang sangat jernih dan juga sudah anti getar ya guys. Pembesarannya dia lebih kecil yaitu di 3-9 kali 40 mm ya guys ya. Nah ini dia pembesarannya, nampak ya guys ya, 3-9 kali 40. Langsung aja kita unboxing untuk telenya. Ini dia untuk mountingnya. Nah untuk jatuh guys pencelnya. Nah untuk mountingnya ukurannya 22/25 ya. Jadi ini kayaknya cocok banget untuk unit-unit yang besar-besar ya guys ya. Dengan rail mounting TKP ini, nah cocok ya karena dia ukurannya sama di ukuran 22 mili. Oke, kita tutup kembali ya guys. Oke, ini dia untuk telenya, cakep banget, Prison Lab Alpha. Masih baru, kita buka dulu ya. Ini dia untuk teleskopnya. Ini untuk pembesarannya atau pengaturannya dia itu besar banget guys. Nah ini beda tipe nih dari Lensky dan juga Spike. Tadi kan yang Lensky dan juga Spike itu pengaturan left and right-nya dia itu tinggal diputar aja. Nah kalau Alpha ini dia ditarik dulu ke atas guys seperti ini. Nah setelah itu kalian putar, kalian temukan untuk titik pas retikelnya atau titik zeroingnya, baru kalian tutup, cekret. Nah, tutupnya ini sebagai kunci ya guys ya. Jadi nanti kalau kalian udah tutup, kalian udah nggak bisa lagi nih ubah-ubah mau maju mundur atau kanan kiri, udah nggak bisa lagi ya guys ya. Seperti itu juga untuk yang atas atau bagian up and down-nya, dia itu juga harus ditarik ke atas seperti ini. Kemudian kalian putar, sesuaikan dengan zeroingnya. Nanti kalau udah dapat dikunci seperti itu. Besarannya sama ya, 3-9 kali 40 mm seperti ini telenya. Bentuk retikelnya nanti kita bakal bantu zoomin pakai mount cam ya guys ya, untuk mempersingkat waktu juga. Jadi kalian tuh nggak bosen-bosen gitu dengar suara Diana ya guys ya. Oke, dapatnya apa aja kak kalau tele dari Alpha ini? Untuk dapat yang pertama yaitu ini dapat penutup lensa ya guys ya ini. Jadi sudah ada pelindungnya juga. Dan juga dapat lap khusus untuk unitnya atau teleskopnya. Tadi yang spek nggak ada ya guys ya. Yang spek hanya spare partnya cuma mounting dan juga kunci L. Setelah itu ada sunhead-nya aja. Tapi nggak ada lap khusus kayak gini ya guys, lap khusus lensanya seperti ini. Nah pasnya juga dapat manual book ya. Ini dia untuk bentuk dari retikelnya ya guys ya. Nah ini untuk bentuk retikelnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tetap bikinkan video khusus gimana sih daleman retikel dari tele Alpha ini. Nah ini juga sudah ada manual book, cara perawatan, pemeliharaan, dan fitur dari teleskop ya guys ya. Ini kalau kalian nggak paham bahasa Indonesia juga sudah tersedia bahasa Inggris seperti ini. Oke, kemudian juga udah dapet sunhead ya sebagai penghalang cahaya matahari masuk dalam lensanya. Oke, kita tutup, kita lanjutkan untuk teleskop yang terakhir. Ini dia sebagai penutup yaitu dari Markul Optik. Nah, Markul ini ada banyak varian sebenarnya guys ya. Ada yang besar,
Ada yang kecil, ada juga yang jenisnya markul buntung guys kalau nggak salah. Tapi kalau markul buntung ini kita memang jarang ridingnya karena menurut Diana sih kurang worth it gitu loh guys. Karena dia tuh bentuknya kecil tapi juga mahal gitu loh. Jadi ya meskipun ada harga ada kualitas ya. Memang kalau kualitas dari markul tuh nggak bisa diraguin lagi, memang sebagus itu. Tapi dengan harga yang sama itu pasti ada teleskop yang lebih bagus dari merek lain gitu loh guys. Kalau markul buntung ini kayaknya kurang worth it aja gitu. Oke, kita unboxing. Ini dia untuk telenya. Nah, ini dia, cakep banget ya. Untuk penyimpanan dari rel mountingnya ini sudah ada tempat kotaknya seperti ini. Jadi nggak pakai kardus atau kertas lagi gitu loh guys. Jadi kalau disimpan kayak gini kan lebih rapi dan juga minim hilang gitu loh guys. Apalagi kayak kunci-kunci yang seperti ini di atas kayak gini. Nah, ini rawan banget hilang ya guys ya. Ini di sini juga sudah ada untuk kunci L-nya. Nah, sudah ada tempatnya juga. Jadi dijamin sudah nggak bakal gampang hilang lagi. Oke, kita tutup ya untuk mountingnya ini. Dan kita di sini juga udah dapet sun head-nya juga pastinya. Dan juga untuk teleskopnya. Kita unboxing dulu untuk telenya. Semuanya masih baru ya guys ya. Ini tadi Diana ambil dari bagian packing karena khusus untuk mau di review aja di video kali ini. Nah, ini dia untuk pembesarannya ada di 4 sampai 16 kali 44 mm. Nah, di sini juga sudah ada turretnya ya, juga sebelah sini ya guys ya untuk bagian fokusnya. Nah, di sini ada up and down serta di sini ada left and right-nya. Nah, cara settingnya gimana? Ini sama seperti Alpha ya, jadi diklik dulu ke atas, baru bisa diatur. Nanti kalau sudah sesuai, baru diturunkan atau dikunci ya guys ya. Nah, seperti ini. Ini juga turretnya, sama. Bisa diatur untuk fokusnya nanti ya, disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Nah, untuk bentuk retikelnya kayak gimana? Mari kita lihat di manual booknya ya. Ini dia untuk manual booknya. Nah, di sini untuk bentuk dari retikelnya, tapi nanti pasti Diana tetap kasih ya untuk foto dari retikelnya atau bentuk dari retikel teleskopnya ini. Nah, ini dia, dan juga ada sedikit penjelasan dari teleskopnya ya. Nah, ini untuk manual booknya lebih tebal daripada manual book teleskop yang lainnya ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca aja ya guys ya kalau misalnya kurang paham. Nah, ini dia, banyak banget. Nah, kemudian pastinya juga dapat lap lensa serta penutupnya seperti ini. Jadi cakep banget ya, lengkap banget untuk teleskop hari ini. Oke guys, langsung aja masuk pada bagian harga ya. Nah, kita susun-susun aja kayak gini. Nanti kalian bisa bandingin sendiri ya guys ya, bagus yang mana dengan harganya, worth it yang mana setelah Diana sampaikan tadi informasi mengenai teleskopnya. Oke guys, karena tadi kelupaan menyampaikan harganya, kali ini kita bakal sebutkan untuk harganya mulai dari teleskop yang paling murah ya. Ini dari Prison Lab Alpha. Nah, Alpha ini lagi ada kenaikan ya guys ya. Jadi harganya sekarang tuh ada di Rp450.000 itu yang non lampu. Kalau yang ada lampunya harganya kayaknya kurang lebih di 475 sampai 500-an ya guys ya. Nah, kemudian untuk teleskop yang kedua yaitu dari Spike, ini harganya masih sama, nggak ada kenaikan, yaitu ada di Rp750.000. Nah, kemudian dia ada dari Lenskey dan juga Markul, ini harganya sama, yaitu ada di Rp1.000.000. Jadi menurut kalian worth it yang mana nih? Kalau kalian masih pemula dan dengan budget pas-pasan, bisa ambil dari Prison Lab Alpha aja, karena dia itu juga udah jernih banget bagian lensanya serta retikelnya itu udah bagus dan juga sudah ada turretnya guys. Nah, kalau kalian nanti masih bingung juga langsung bisa banget konsultasikan ke nomor admin yang sudah tertera di video kali ini ya guys. Oke guys, itu tadi untuk review dari teleskopnya. Nah, bagi mau tahu untuk cara pemesanannya langsung aja hubungi ke nomor admin ya. Nanti Diana bakal kasih format order berisikan nama dan juga alamat lengkap. Nah, untuk metode pembayarannya gimana Kak? Apakah ada e-commerce? Nah, untuk e-commerce kita belum masuk karena memang untuk produk dari senapan angin memang sedikit susah ya masuk ke e-commerce guys. Nah, cara pembayarannya, nah di toko kami itu terbagi menjadi dua cara guys. Yang pertama yaitu bisa melakukan pembayaran
via full transfer ya. Nah, untuk full transfer ini atas nama nomor rekening yang kita gunakan yaitu atas nama Rizky Zumar ya. Jadi selain atas nama itu merupakan hoax atau penipuan. Jadi saran Diana, kalian harus berhati-hati ketika melakukan transaksi ya guys ya. Nah, bagi yang takut mau full TF bisa COD nggak nih Kak? Bisa banget guys. Untuk COD nanti sistemnya yaitu sistem DP minimal di 50 ribuan aja sebagai jaminan supaya tidak terjadi retur atau pengembalian barang. Nanti kalian bisa tentukan sendiri ya mau full transfer atau mau yang COD bayar di tempat. Oke guys, itu tadi ya untuk informasi mengenai teleskop dan juga informasi mengenai cara pembayaran di toko kami. Terima kasih buat yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar serta rekomendasi untuk next video supaya berkenan di hati kalian. Oke guys, jangan pamit undur diri untuk video kali ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.